Halo teman-teman semua, nah kali ini saya bukan sedang berada di rumah mewah, tapi saya berada di sebuah gereja Katolik yang bentuknya sangat ikonik. Ya, kali ini saya berada di gereja Santo Yohanes Maria Vianney di kawasan Cilangkap, Jakarta Timur. Nah, gereja ini mempunyai keunikan karena bentuknya yang agak sedikit ya berbeda dengan gereja-gereja pada umumnya. Nah, gereja ini berbentuk seperti rumah mewah atau bangunan mewah di masa lalu. Nah, kali ini saya mau ngajak teman-teman untuk berkeliling dan melihat ada apa saja keunikan di gereja ini dan kenapa gereja ini layak menjadi salah satu gereja dengan arsitektur yang terbaik di Jakarta. Untuk itu, teman-teman ikuti terus video saya. Samping saya merupakan patung replika dari Santo Yohanes Maria Vianney. Nah, Yohanes Maria Vianney ini merupakan pelindung dari gereja ini. Ini tampak patung ini cukup tinggi, sekitar 3 meter mungkin, dan ditampilkan di depan gereja sehingga umat yang masuk ke gereja ini seperti seolah-olah ya disambut oleh sosok patung ini. Yohanes Maria Vianney sendiri merupakan salah satu santo yang berasal dari Prancis ya. Ia lahir pada tahun 1786 dan meninggal pada tahun 1859. Nah, sosoknya sendiri sangat dikenal ya berjasa khususnya dalam upaya membantu masyarakat miskin dan membantu penyebaran iman Katolik yang ada di Perancis. Jadi di depan gereja ini berdiri sebuah masjid ya, masjid cukup besar juga dan letaknya tepat berada di depan gereja. Jadi memang simbol toleransi antar umat beragama sendiri sangat bagus ya di tempat ini karena antara masjid dan gereja letaknya berhadap-hadapan langsung. Ini saya berada di bangunan dalam gereja. Masih sepi karena memang saya datang itu 2 jam sebelum misa. Nah, saya mau ngajak teman-teman untuk berkeliling melihat setiap sudut di bangunan gereja ini. Ciri khas dari gereja Santo Yohanes Maria Vianney Paroki Cilangkap adalah arsitekturnya, terutama pada salib. Lalu nanti di kapel juga ada tabernakel yang berbentuk Bunda Maria, semuanya dari seni logam. Di sini ada logam-logam bekas yang dirangkai oleh seniman Teguh Osentrik. Bahwa salib ini mengarah ke atas, bahwa kita diajak ya, untuk mengarahkan diri pada Allah Bapa di surga. Bahwa yang menarik lagi adalah dari Paroki Cilangkap adalah relikwi Santo Yohanes Maria Vianney. Kalau kita mau lihat
religi Santo Yohanes Maria Vianney, satu-satunya yang ada di Jakarta, mungkin di Indonesia. Ini adalah bagian jantung dari Santo Yohanes Maria Vianney, religi tingkat 1. Santo Yohanes Maria Vianney menjadi imam pendoa bagi kita semuanya. Terima kasih. Umat Katolik nih harus datang ke gereja ini apa sih, Romo Vincent? Iya, bahwa alasan umat untuk datang kemari adalah satu, bahwa di gereja ini ada religi Santo Yohanes Maria Vianney, bagian jantungnya, bagian tubuhnya, religi tingkat 1. Dan bagi saya di gereja ini sangat kesan orang sering porta sancta waktu itu adalah gereja ini teduh, terutama di bagian kapel bawah, kapel adorasinya, menjadi daya tarik tersendiri orang berdoa. Terima kasih, Tuhan berkati. Amin. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Nah, saat ini saya sudah berada di depan Pendopo Maria di Kompleks Gereja Yohanes Maria Vianney. Nah, di sini kita akan melihat sosok Bunda Maria mengenakan pakaian khas Jawa, dan di sini suasana itu adem banget, sejuk juga, banyak pohon dan tergolong tidak terlalu ramai, jadi membuat kita tuh betah berlama-lama di sini, dan kita yang berdoa di sini tuh seolah-olah menjadi lebih kusuk dan merasa dekat gitu dengan sosok Bunda Maria. Rumah doa Bunda Maria ini diresmikan ya pada 30 Juli tahun 2017 oleh Uskup Agung Jakarta Monsinyur Ignatius Suharyo, dan diresmikan juga oleh Romo Paroki Romo Murjanto Rohadi saat itu. Jadi memang usia Taman Doa Bunda Maria ini sudah hampir 10 tahun ya teman-teman. Depan saya ini adalah 7 pancuran air ya, yang merupakan 7 sumber air yang melambangkan 7 sakramen. Nah, ini terletak di samping kiri dari Pendopo Maria ini. Umat kadang-kadang bisa mengambil air dari dalam pancuran ini dan meminta untuk diberkati oleh Romo. Di dalam kapel tersebut juga terdapat tabernakel Maria, bejana air baptis, dan korpus. Lalu ada berbagai ornamen lainnya. Kapel ini digunakan untuk misa harian pada hari Selasa, Rabu, dan Kamis jam 5:30 pagi, atau diadakan untuk ibadat-ibadat yang devosional. Nah, selain itu, kapel ini sangat cocok bagi umat yang datang untuk berdoa secara pribadi karena memang suasananya yang hening dan nyaman. Gereja Anak Domba Santo Yohanes Maria Vianney Cilangkap ini merupakan paroki ke-53 di Uskupan Agung Jakarta. Paroki ini merupakan pemekaran dari paroki Cililitan dan paroki Cijantung yang sebelumnya sudah berdiri. Nah, paroki Cilangkap saat ini memiliki gedung gereja dengan gaya arsitektur barok.
Dan gereja ini juga sebagai tempat untuk berdoa bagi umat-umat yang ada di kawasan Cilangkap, Bambu Apus, dan sekitarnya. Jadi memang teman-teman yang berada di wilayah Keuskupan Agung Jakarta wajib untuk berdoa di gereja ini, karena memang gereja ini menawarkan tempat doa yang bagus, ya, kapel yang indah, dan bangunan gereja yang membuat kita merasa nyaman berada di dalamnya. Di atas gereja sendiri terdapat ornamen anak domba Allah. Nah, ornamen anak domba Allah ini berada di atas kubah gereja. Nah, ornamen ini melambangkan Tuhan Yesus sebagai silih atas dosa manusia dengan pengorbanannya di kayu salib. Inilah yang mendasari penamaan gereja ini menjadi gereja anak domba Allah. Setiap kali kita masuk ke gereja ini dan melihat anak domba Allah, kita akan bersyukur karena kita diselamatkan, ditebus, dan dikuduskan. Uniknya, ornamen anak domba Allah ini bisa berputar ya kalau terkena angin. Jadi memang bergerak ke segala arah yang ada di sekeliling gereja. Jadi untuk gereja Santo Yohanes Maria Vianney ini memiliki kapasitas sekitar 850 umat ya, mampu menampung 850 umat. Lalu paroki ini juga memiliki umat itu sekitar 7.000-an. 7.000-an umat yang tersebar di kawasan Cilangkap dan Bambu Apus. Pada halaman samping kanan gereja terhadap AP Theater, sebuah ruangan terbuka dengan konsep tempat duduk berbentuk melingkar. Nah, pada tempat duduk tersebut terdapat motif kupu-kupu. Tempat ini diharapkan menjadi salah satu ruang publik bagi umat untuk berkumpul, bersosialisasi, dan berkegiatan. Nah, amphitheater ini biasanya digunakan untuk kegiatan senam bersama atau performance kreativitas umat paroki tersebut. Itu dia teman-teman jalan-jalan kita di gereja Santo Yohanes Maria Vianney Cilangkap. Untuk teman-teman yang berada di kawasan Jakarta Timur, boleh banget untuk mampir ke gereja ini, karena di gereja ini sangat nyaman untuk beribadah dan banyak spot-spot doa yang membuat kita menjadi lebih dekat dengan Tuhan. Ikuti terus perjalanan saya agar kita mendapatkan informasi yang menginspirasi, menghibur, dan menjadikan edukasi baru untuk teman-teman semua. Sampai jumpa di video selanjutnya.